bersama Varsya jadi respect. Varsya mungkin kali ini yang berbeda. Tidak ada lagi Varsya untuk seorang Udil, tapi masih ada beberapa hero. Lilia, Eve, yang menjadi power dari seorang ayah Udil itu sendiri. Fredrin, Oke. Fredrin, tapi kali ini mungkin akan berbeda. Bukan dengan Harit. Harit mungkin terlalu late game. Mungkin bisa saja dengan Kari. Kari mungkin ya. Mungkin saja bisa dengan Beatrix. Beatrix, Brody pun sebenarnya ada Brody defensive-nya masih juga lumayan. masih oke. Tapi ya 2 pick langsung nih. Dari tadi kan pakai glow ya. Onyx masih mau gak nih pakai glow dan masih sama ternyata. Glow dan juga Valentina. Dan ada Boots ya. Wah Boots regular season MVP MPL season 8 ternyata. Iya. Oke dan dia team of the week juga. Tim F28 dari MPL season 10. First team winner juga nih dari MPL ID S10. Buset kalau Onyx banyak-banyak banget ya satu playernya ya. Ini ya apa kayak individual achievement ya? Titel banyak-banyak banget. Ada back to back lah ini dari first team gitu-gitunya. Iya, dari season berapa ya kan? Iya memang prestasi ya banyak banget dari Onyx. Individualnya juga ya. Benar. Tapi ya tadi kayak Fadil udah bilang juga, sekarang udah nggak bisa bang, individual gitu udah nggak bisa. Sekarang udah pure team. Dan untuk draft sendiri nih, coach juga sekarang ikut andil banget pastinya untuk hero-hero dan Moskovnya. Dan ini dia, Julian Subakti keluar akhirnya. Yang ditunggu Profesor KB yang terhormat. Ini dia, di meta Julian, apakah digunakan oleh Julian? Ya. Jujur aku sendiri kalau lagi ngereng bang, ini Julian bang. Gak kuat saya bang kena Julian. Julian itu kalau udah mainin side-nya, ngeri banar. Bahkan Butes saja nih hilangnya cepet banget kalau udah pakai side-nya. Kalau gue lebih paling suka, gue suka banget sama side-nya. Apalagi sekarang ada skin terbaru ya. Wah dibalas lagi skin baru juga bang. Iya, skin baru dibalas skin baru. Skin apa tuh Lim? Ada skin Jujutsu Kaisen dong. Udah punya sekarang. belum? Kebetulan saya belum dan teman-teman saya pelit. Siapa tuh bilang sama gue? Ada KB, Oji, pokoknya pelit-pelit. KB 88.000 diamondnya. Masa gak mau ngasih? Udah pelit sombong. Udah pelit sombong. Makanya. Sombong lagi udah nikah. Jadi buat kalian semua jangan lupa untuk dapatkan skinnya ya guys ya. Untuk Jujutsu gini, gue udah sih Xavier 1 doang. Iya, nanti kalau dapat lagi kasih saya ya. Oh tenang, pasti saya kasih. Cuman Melissa ini bukan hanya karena skin baru sih bang, tapi karena memang dia adalah strong laning yang ketika berhadapan dengan Moskov. Di awal itu dia lebih kuat. Dia punya Maya on You dengan modelsnya dia, double hit hitungannya. Dan spellnya ini sama-sama inspire. Jadi bisa dibilang cukup setara untuk di awal. Oke, tapi kalau misalnya aku lihat ini, pertama adalah di mana 3 pick yang dimiliki dari Alter Ego ini tidak ada yang bisa ke arah backline. 1, dan mereka mungkin Onyx akan menutup Yuzong. Bisa sih. Dibandingkan dia harus teracak-acak backline. Ini udah mereka antisipasi loh. Mereka pick Melissa bukan tanpa alasan. Nih 3 ini. Oke, Udil biasa dengan Federer Strike bisa ke arah belakang. Oke, nggak bisa nih. Iya. Bener sih, menarik banget. Tapi mungkin salah satu opsi lainnya lapu-lapu kali ya. Dan kajanya kena juga ternyata bang. Iya, respect terhadap kajanya Rasi tadi. Ini Lumayan Kairi ya? banget dan Ini Kairi ya? harusnya. Hah? Harusnya. Kairi ini tangannya cepet banget. Iya padahal ngeliat-ngeliat hero ya, cuman buru-buru banget ya. Semangat. Kairi mau kemana sih buru-buru banget? Iya lagi Mau gajian? ngeliat hero. Hah? Mau gajian siapa sih? Gue cepet sih bang. Jangan kan Kairi bang, kita juga cepet bang. Oke, silakan. Tapi kalau last pick ya, last pick dari Alter Ego sendiri. Last ban maksudnya. Dari hero keempat yang di ban harusnya dia ban roamer lagi. Karena ya nanggung aja. Tapi kalau memang dia mau menutup jungle-nya, seperti Martis lumayan tau. Kayak Martis berhadapan sama Fredrin. Jujur Fredrin ini agak terganggu dengan anti-CC-nya, dengan immune mortal coil-nya. Apalagi ketika kontes retribution nantinya. Oke. Bahkan kalau misalnya kita boleh lihat juga di depan sana, para pemain dari tim Onyx mereka masih melepas Yuzong Serpai yang kita tahu power sekali, bukan begitu? Ya. Bung Lim? Harusnya gitu sih. Yuzong bisa banget untuk di-pick lagi sih. Enak banget ini untuk lawan Melissa, emang udah fix untuk ke arah belakang. Iya langsung nabrak, dia Langsung nggak nabrak, peduli Bang. apapun. Maksa WON. Ya, Oke, anggap dia pakai Winter, maksa Winter. go away udah pasti Go dipencet. away dipencet. Power deliver dia ke depan front to back-nya nggak bisa. Ya, Ya kan? hancurin posisi lah yang paling penting. Iya, ditambah lagi frontliner dari Alter Ego-nya. Mereka punya yang ngerotokin hero-hero tebel loh. Dan keras bang. Tapi Iya. Chow, wow, Chow yang menarik banget kali ini. Chow dari Keyboy seharusnya.
Kita tahu inisiasi yang bisa dilakukan nantinya oleh Keyboy berbahaya banget. Apalagi ini player Onyx kalau nggak salah semuanya tuh bisa main tuh. Gold Semuanya ya? lane-nya pun bisa, cewek pun bisa. Jadi iya. ya hati-hati aja kalau tiba-tiba nanti ngeliat Onyx pick Chow, flexnya flex ke semua role. Iya, cowoknya bisa di jungler kan? Bisa. Airi bisa main cow. XP jelas bisa. XP jelas bisa, tapi sekarang sih mungkin enaknya di Romer sih. Romer. Ini main pick Romer over atau jungle? pick over Moskova dan Moskova harus respect ke arah Purify. Wah kayaknya enggak sih bang. Mahal bang, Inspire bang. Iya sih benar-benar. Last pick Ruby, cancellation. Oke sih. Oh berarti nempel lagi kayak tadi, Bener. biarkan dia tetap pakai Inspire ya. 24 jam ntar dia sama Iya. Reza lagi. Dan sebenarnya cowok ini memang agak kesel bang kalau ketemu Ruby. Cancellationnya banyak banget. Nggak gerak. Ada efek slow. Itu Don't juga run kesel. walkingnya bener-bener bikin dia kesandung terus. Benar. Jadinya Oh. gagal. Sekalipun udah ketendang, tiba-tiba dikasih down round walking. Nggak bisa di follow up. Gak bisa bang. Itu yang ketendang langsung bisa jalan bang. Iya langsung bisa jalan. Dan ini dia one last picknya Lim dengan adanya Kairi yang mungkin harus memikirkan sedikit yang dia lawan dari Fredrin. Mungkin Akai bisa menjadi jawaban untuk kali ini. Kayak Martis enak juga dan Pakito. Oke, Pakito jungle nampaknya. Harusnya Pakitonya ke jungle. Jungle harusnya. Tapi hati-hati ya, lagi sama seperti Chow, Pakito ini juga agak sedikit terganggu lah ketika adanya Ruby, cancellationnya banyak. Karena sistemnya mirip kan, sama-sama maju ke depan. Bedanya Sama-sama satu dash. damage. Ya, satu Sama-sama Des dengan melee attack yang dia miliki. Tapi kali ini benar-benar harusnya Alter Ego berada di posisi yang pede total. ya, hero-nya dapat semua kecuali Parsha mungkin. Ya. Iya mungkin kecuali Parsha. Tapi ini kan hero-nya Julian. Julian suruh bakti. Julian juga. Dan ini dia penentuan. Mampukah Alter Ego mematahkan dominasi dari Sang Raja Langit dan memecahkan telurnya yang belum bisa dipecahkan sampai saat ini. Atau bahkan Onyx yang akan membalaskan kembali dendam dari kekalahan game kedua. Mari kita ramaikan yang di atas dan juga di bawah. EPL Arena, minta tepuk tangannya! Ini dia, kita langsung menuju ke arah Land of Dawn untuk pembuktian siapakah yang lebih kuat hari ini. Sebenarnya komposisi dari Alter Ego nggak berbeda jauh sih. Cukup terbilang sama. Bedanya emang ada beberapa mid lane yang nggak bisa langsung nyerang ke bagian belakangnya dan sebagainya. Namun untuk Onyx ya, dia ada di hero powernya juga. Valentina untuk Sun, kita tahu itu strong banget. Ditambah adanya Keyboy dengan Chow, pressure awal yang gila banget pastinya. Itu yang memang harus diperhatikan. Dan untuk gold lane, mungkin di awal Melissa dengan skin Jujutsu yang telah hadir kali ini, yang udah dipakai juga kalian bisa dapetin dengan draw pertama yang diskon 50%. Dan mungkin kalau kita membahas soal jungle-nya, untuk Alter Ego, pattern jungle-nya bisa lebih cepat karena ada Fredrin dengan power jungle pattern yang cepat di awal. Sementara kalau diganggu, Chow yang ada di bagian depan, ini juga sama nih, ini bisa memperhambat namun ya nggak bakal bisa berbuat banyak. Balik lagi, jungle tank dari Alter Ego cukup kuat. Dan di bottom lane kita melihat cewek yang bisa ngasih pressure sementara lagi-lagi Rasi dengan mirroringnya selalu nempelin Keyboy. Benar-benar nggak dikasih main sama sekali di bagian top lane. Ternyata Kairi stack sudah nyala. Udil coba untuk nge-screening dan datang kali ini dari Sally Boy. Masih ada Udil juga yang coba diincar di bagian belakang, datang dari bot, siap untuk melakukan backup. Chainnya connect, namun tidak ada damage lagi. Tidak ada damage follow up yang bisa diberikan oleh keduanya. Mengingat labu-labu dari Pai pun masih level 3. Belum ada Bramble Fighter dan masih belum bisa ngapa-ngapain. Untuk level 4 setup turtle pertama, mungkin Alter Ego bisa lebih kuat dengan lapu-lapunya. Yes. Ditambah lagi satu hal, lampu-lampunya ini sangat power ketika dia bisa melakukan dive in ke depan, apalagi bermain di objektif. Itu sangat enak sekali tuh Lim. Dan ini kalau kontes retribution juga nantinya Kairi akan lebih enak dengan burst damage-nya. Harus diperhatikan. Tapi kita lihat dari Keyboy di sana belum ada Wild Dragon menuju ke arah depan. Fight! First everybody, Kairi terting dan the first blood didapatkan oleh seorang Survive. Di sisi sebaliknya, double kill menuju ke arah Team Onyx membuat tidak ada power of retribution dari kedua belah tim. Rasi save the day! Rasi berhasil mendapatkan satu buah turtle. Walaupun di sana dari seorang Julian Surbakti harus terperangkap oleh seorang Butus. Oke, mungkin Pai bisa tumbangin sosok dari Kairi. Tapi jangan lupa, Sans yang bisa menjadi eksekutor, dapetin double kill. Menjadi satu hal yang penting banget tadi. Dan untuk bottom lane, ya kita melihat Raizel
dan juga cewek. Dua-duanya nggak bisa join. Ini bukan tipe marksman yang bisa diajak perang awal. Apalagi itu akan berisiko banget untuk mereka berdua. Jadi ya untuk di awal kita akan melihat gold lane-nya akan pasif. Dia akan farming dan farming sampai mungkin nanti turtle kedua ataupun ketiga. Right. Melihat adanya gold difference yang tidak terlalu signifikan. Karena dengan turtle tadi tuh membantu sekali sih untuk tim Alter Ego bisa sustain dalam gold difference yang mereka miliki. The Wave Dragon menuju ke arah seorang Rasi. Tapi di sisi sebaliknya emang Fender telah dikeluarkan. Dan bahkan para pemain dari Simoni mereka harus kehilangan Keyboy. Seliboy Mencoba di following apa begitu saja. Seliboy masih menterahan dan dipaksa untuk ditumbangkan. Ditarik oleh seorang Button. Membuat para pemain dari tim Onyx berhasil mendapatkan 1 poin yang lebih mahal. Jungler ditukul Romer. Rugi benar. Dan rotasinya cepat banget. Bahkan dia datangin 5 player tadi. 5-man gang di arah midnya. Karena kita melihat di mana posisi dari cewek datang ke arah midnya. Dan juga ada Glue yang datang ke arah midnya. Dan talent prediction. Lagi-lagi berubah semuanya. Lagi-lagi berubah sekarang Alter Ego mendapatkan suara yang dominasi. Dan hanya Vela Jave kali ini yang berhasil menuju ke arah Onyx di talent prediction. Oke, Rashi. Oke, Rashi depan sana, mundur ke arah belakang, damage terlalu besar dari seorang Kairi. Dan Kairi dia bukan menggunakan jungle, bukan menggunakan killing spree, high and dry, tinggi dan kering. Ya, damage-nya bakal cukup. Mungkin dari Rashi sendiri harus punya catatan. Dia bisa untuk nge-screening tanknya, tapi nggak untuk Kairi. Alright, itu dia side yang dikeluarkan oleh seorang Udil. Tapi nampaknya masih belum bisa membantu para pemain dari tim Onyx untuk ditumbangkan. Sedangkan apakah kali ini team fight akan terjadi kembali? 4 versus 4 telah dikeluarkan begitu saja. Pai berada di garis depan, Rasi coba data dan Pai versus everybody kembali. Mundur ke arah belakang, tapi Kairi nampaknya gagal untuk mendapatkan retribution. Sally Boy dan Miracle Boy berhasil mendapatkan Keyboy. Oni kali ini mereka terperangkap dalam gameplay Alter Ego. One by one situation, Razel versus cewek. Nampaknya belum untung, belum bisa di take down. Masih butuh item yang lebih banyak lagi. Wah, ceweknya pakai Inspire. Razelnya belum. Wah, untuk matchup planningnya nanti enak banget nih ketika ada satu ganking mungkin dari Rasi ataupun Udil sekalian yang diturunin ke arah bottom lane itu bakal lebih unggul lagi dan bakal di-dive. Dipaksa begitu saja cewek, where are you going? Ter-take down, hilang tak tersisa. Langsung dengan sight yang dimiliki dari seorang Udil membuat seorang cewek gak bisa kemana-mana. Baru dibilang oleh seorang Munglim dengan ada match up yang dimiliki tapi nampaknya masih belum cukup dan Munglim silakan. Ini emblem dari cewek memang mungkin agak berbeda sedikit ya dari yang lain. Dia ngambil 1 poin kritikal sama seperti di game sebelumnya. Dia ngambil 1 poin doang dari movement speed dan 2 untuk attack speed. Itu yang harus diperhatikan. Tahu terdapat 1 buah Keyboy. Mendapatkan kembali Kairi, mencoba untuk membalikkan kembali posisi dari Son Sally. Mereka boy terperangkap. Udil di depan. Dan bahkan dikocek begitu saja. Kairi mencoba untuk menuju ke arah belakang dan tidak bisa selamat. Kairi gak boleh pulang. Maunya digoyang. Wah, padahal gocekannya udah dahsyat ya tadi. Muter dulu ke bagian belakang, hindarin oppression dari rednya. Tapi sayangnya nggak cukup, karena 3 member yang ngejar. Seandainya dia bisa lari lebih jauh lagi. Mungkin Moskov yang udah siap kali ini Keyboy, Oh, duel Dragon yang sangat tepat membuat permainan seorang Udil kali ini gak bisa bertahan. Gak ada enhance sword, gak bisa mencoba untuk menghindari damage yang diberikan dari seorang Keyboy. Udil, ada pelajaran yang bisa diambil kali ini. Dia harus benar-benar berhati-hati dalam ngebuka boost yang dimiliki oleh Simoni. Lebih respect sama rumput sih. Karena kalau tadi memang niatnya mau untuk trapping. Karena mungkin pergerakan dari jungle-nya udah terlihat. Tapi nggak untuk tanknya kan. Yes. Keyboy pun kita tahu high mechanical dari Chow. Ngarahin tendangannya tuh kayak bisa diarahin sama dia bang. Iya, kemanapun. Iya, terserah dia aja udah. Terserah dia aja, mau ditendang, mau di follow up lagi, belum sama recall lagi, belum sama Senpu lagi. Masih banyak yang bisa dilakukan. Otak kita ngebul kayaknya. Otak kita ngebul kalau ngomongin itu. Dan lihat ada gajah, ada macan kadang-kadang yang terlihat. Para pemain dari tim Onyx berhasil mendapatkan Rasi. Di follow begitu saja. Retribution dari seorang Sally Boy. Mendapatkan para pemain dari tim Onyx lainnya menuju ke arah belakang. Sally Boy versus everybody. Right here. Damage dari seorang cewek masih bisa ditampung. Tapi dibalikan kembali keadaannya dan Sally Boy gak membalikan darahnya. Gak ada yang dipentung. Gak ada target di sana. Kalau ada target mungkin itu kasusnya akan berbeda. 2 player Alter Ego mereka kehilangan dengan sangat cepat 2 pemain yang harusnya tim fight tadi dimenangkan oleh Alter Ego. Oh iya, mungkin perfect turtle memang yang didapatkan tadi. Tapi sayangnya dengan beberapa korban ini membuat goldnya nggak bisa condong ke arah Alter Ego bang. Susah banget.
Ya Celi Boy pun dia dapetin retribution. Tapi ketika fight tadi targetnya nggak ada sama sekali, darahnya nggak balik. Oke, Rizal di depan sana mencoba untuk menghindari dari seorang Keyboy yang membuka vision dengan cukup jelas. Cewek terpentok damage-nya. Udil, untungnya gajahnya kali ini tidak menyundul cewek ke arah atas. Karena bisa aku bilang, mungkin enhance chain ini buat untuk team fight crowd control oke, tapi enhance side sih kalau mau numbangin cewek biar instan. Itu damage kan. Iya, biar cewek kan nggak bisa ngedes terlalu jauh dari side-nya itu. Benar-benar ketarik-tarik juga kan. Dan untuk item Genius One ternyata untuk Udil yang menjadi item pertama. Sementara kalau kita lihat dari Sans, wow, Ancient Talisman. Oh dia mau sustain. Dan dia gak pakai Clock of Destiny bang. Dia mau sustain, si Julian ini pengen gimana caranya dia juga bisa dengan satu combo yang gagal. Dia masih berhasil kembali dan Udil menjadi pilihan utama. Dengan go away dimiliki para pemain dari Simoni, mereka berhasil mendapatkan satu point kill. Menuju ke arah belakang, Moskov Rizal gak bisa bertahan kembali. Tim Maya Onyx kali ini bakal satu masa dengan satu ball flicker. Sally Boy ter-take down, hilang begitu saja. 4 membuat tim Onyx kali ini bebas menuju ke arah inner turret yang dimiliki dari tim Alter Ego. Oh, rotasinya cepet banget sih. Dan lagi-lagi 5-man ganking yang mereka lakukan. Sementara untuk Alter Ego, mereka butuh fight. Kita tahu lapu-lapu dengan power front line-nya, dengan damage-nya, dengan damage reduction-nya. Untuk bertahan di bagian depan, mereka perlu banget Pai. Tapi sayangnya Pai-nya dibuat sibuk untuk landing line. Dan bahkan sekarang untuk bottom turret-nya juga bisa didapatkan oleh teman-teman dari Onyx. Mengejutkan sekali permainan dari Onyx yang tiba-tiba menuju ke arah belakang. 5 man langsung, mereka sadar mereka unggul dari segi jumlah, mereka unggul dari segi gold. Kalau mereka bermain agak terlalu keting, bahkan itu menjadi keuntungan untuk seorang Sally Boy. Dia punya damage yang bisa diandalkan dan asalkan Sally Boy tidak membalikan kembali darah yang dia miliki dengan Apex Sword-nya, itu nggak masalah sih menurut Golim. Dia di depan, tengah darah, kalau dia berhasil mukul siapapun di depan sana dan bahkan cewek jangan lupa kalkulit darahnya. Paling gampang adalah berapa bar cewek dan berapa bar Sally Boy yang hilang. Iya. Udah paling gampang itu yang selalu yang gue lihat kalau main Brand. Itu bisa langsung tumbangin juga sebenarnya. Dan miss sepertinya Rasi. Rasi gagal mendapatkan I'm offended. Informasi Conceal. telah diberikan, tidak ada I'm offended di depan sana. Ada seorang Keyboy yang stand by on position. Rasi! Wih, Flicker. Flicker berhasil dikeluarkan begitu saja, tapi team fight terjadi di arah belakang. Kehilangan Pai dengan instan. Para pemain dari tim Onyx mereka tidak mau team fight tambahan. Mereka mau objektif gaming. Sedangkan di arah top lane sana, para pemain dari tim Alter Ego melepaskan satu playernya untuk melakukan split push. Coba mendorong top lane yang dimiliki dari tim Onyx. Mungkin jawaban atas Rizal. Ya dan ini lord pertama juga sebenarnya kan. Kalau memang tadi dari segi tim fightnya nggak unggul ya udah. Dia bisa dapetin 1 poin yang lumayan di atas. Tapi ya kali ini harus fokus untuk defense dulu. Karena high ground defense-nya dari Alter Ego sendiri nggak terlalu banyak. Mungkin spam dari Udil ya dengan skin Jujutsu barunya. Ini bisa untuk nge-clear 1 wave. Tapi kalau ada lordnya itu yang jadi masalah. Mereka harus punya defense mekanisme yang bagus. Dari positioning. Dan satu catatan, jangan sampai dapat 3 lane push dari Onyx. Yes, benar banget. Trillion push jangan sampai dapat dan ini dia cewek. Sama-sama Jujutsu Kaisen buat kalian semua. Jangan lupa untuk dapatkan diskon 50% untuk 1 kali draw pertama setiap hari. Ya, jangan sampai lupa buat dapetin skin seperti ini. Keren benar, pokoknya ada gajahnya, ada macannya. Ya Lim. Mantap sih, ada burung juga bang. Ada burung. Yang ini kan yang sword ya? Iya, jadi crows gitu dia, keren. Terbang dia. Yoi, dan nih Trillion Push ini yang bahaya nih. Karena semua inner turretnya pasti hancur. Dan kalau sampai dapetin base turret, wah itu udah untung banget sih dari Onyx. Alright, kalau gitu kita bakal melihat apakah tim fight akan dibuka oleh seorang Sans yang memiliki I'm offended berada di garis depan sana. Flicker bahkan sudah dimiliki dari seorang Sans. Di belum ada Enhance, tapi semua para pemain dari tim Onyx berkumpul menjadi satu. Kairi berada di garis belakang dengan damage dari seorang cewek. Lihat poking damage-nya. Udil dengan sangat baik enhance chain-nya. Bersama dengan side yang dimiliki para pemain dari tim Alter Ego. Following up-nya berhasil mendapatkan buntas. Walaupun begitu, ditukar dengan 1 buah base tetap rugi ada di tangan Alter Ego. Ya, ini tergantung nih move apa yang akan dilakukan oleh Alter Ego selanjutnya. Dari 3 item, Moskov dari Rizal udah mendapatkan power spike-nya. 3 item attack speed utama, Corrosion, Golden Staff, dan juga Demon Hunter Sword. Ini sama sebenarnya dengan powernya Melissa dari cewek. Dia juga udah jadi nih, dari Corrosion, Golden Staff, dan DHS-nya. Tapi bedanya, 1 item perbedaan dari cewek, dia punya Malefic Roar. Damage yang diberikan cewek ini akan lebih sakit lagi, lebih dahsyat lagi. Mungkin untuk Pai sendiri,
dengan adanya 2 item untuk offense seperti Bloodlust untuk sustain-nya dan Hunter Strike ternyata masih belum cukup untuk ada di depan. Oh sayang sekali, enhance sight-nya gak berhasil membuat Kiboy terperangkap. Tadi kalau tahunnya dapet, itu Kiboy itu bisa tumbang. Tapi sayangnya nggak kena loh tahunnya. Masih berhasil dihindari dengan adanya Senpu. Dan kita lihat dari players gold cewek, kali ini juga tidak terlalu mendominasi. Ada Ryzel yang menempel dengan sangat ketat nih. Ini ya kita tahu Moskovnya bang, di game sebelumnya kan udah kelihatan. Dari farmingnya, dari dia positioningnya. Tapi conceal play ternyata defensive conceal sepertinya. Karena udah ketahuan ada Kiboy yang sempet udah jaga di busnya duluan. Ya udah mereka daripada maksa mendingan mundur. Yes, daripada ada freestyle, nanti ada baiknya dia mundur. Dan ini dia. Lord di atas menit ke-12 yang cukup menentukan. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Lane of Dawn. Membuat satu momen penting di arah Pit Lord. Ini bisa menjadi jawaban untuk kedua belah tim. Aku nggak bilang buat Onyx atau Alter Ego, tapi untuk kedua tim, siapapun yang dapetin momentum di Pit Lord kali ini, bukan hanya Lordnya, tapi juga bisa mendapatkan wipe out itu sangat mahal. Tapi Sally Boy dan Miracle Boy ini following up begitu saja. Langsung coba di all in. Sally Boy dan Miracle Boy bahkan coba di take down dan bahkan hilang instan tak tersisa. Sally Boy dan Miracle Boy benar-benar menjadi satu buah santapan lezat dan bergizi. Membuat tim Onyx langsung instan mendapatkan Lord. Seharusnya tanpa ada kontes. Ya, harusnya mundur sih. Dan yes, Freelord didapatkan target yang besar banget, Celi Boy. Mungkin kalau yang didapetin tadi Udil, itu masih beda lagi. Mungkin Celi Boy masih ada di sana dan siap untuk ngedelay lagi. Sementara Ryzelnya bisa split push. Tapi Kiboy sih jauh banget ini mainnya. Kiboy yang penting selama dia rotasi, itu para pemain dari tim Onyx pun nggak following up nggak apa-apa. Tapi kondisinya satu, pasti ada yang split push, entah cewek, entah Lord yang mendorong. Mungkin itu yang membuat Kiboy berani terlalu jauh di depan sana. Kiboy dive in-nya gagal didapatkan begitu saja. Itu seperti kejadian Luminaire kalau dia berhasil tertangkap di sana. Kalau misalnya masih ada yang ingat. Iya, dan itu bahaya sih, nyaris aja. Oke, di depan sana para pemain dari tim Onyx mulai masuk sedikit demi sedikit pun sedikit saja mencoba menunggangi siapapun. I'm offended. Telepon American Boy gagal didapatkan. Gagal all in terhadap dia. Mereka memilih untuk mendapatkan 3 lane push-nya. Ini sepertinya keputusan yang agak kurang wise aku bilang untuk all in terhadap para pemain dari tim Alter Ego. Kenapa? Menuju ke arah menit yang 16 atau selanjutnya, Ryzel bakal lebih kuat. Ya. Tadi tuh setidaknya mereka dapetin satu aja. Itu udah cuan banget. Bener, apalagi kali ini sosok frontlinernya pun, Jelly Boy ataupun Pai, bisa langsung di take down dengan damage yang cukup. Apalagi wow, Kairi, Breath of Despair ternyata dia butuh banget source damage tapi tetap respect. Karena ada satu brute force untuk defensive itemnya dan hati-hati sama Kiboy. Ini nggak bisa di instant kill. Dia punya immortal dan defense itemnya harusnya cukup nahan damage dengan waktu yang nggak terlalu lama. Dan itu bisa bikin Suns-nya punya space buat ngasih damage. Ya, Sally Boy juga kali ini dia nggak ada immortality kan. Jadi dia nggak bisa ngebuka di depan juga. Dia itu bisa ngebuka ke depan. Kenapa? Karena dia bisa jadi tumbal. Dia tumbal, biarkan Pai ke arah backline, biarkan Pai ke arah cewek. Biarkan para pemain dari tim Alter Ego lainnya yang following up. Karena Sally Boy sekarang kalau mau team fight dan tumbang masih di bawah menit 30, di bawah 30 detik Lord itu masih oke lah. Iya. Tapi tetap bahaya juga sih bang, takutnya di push bukannya diambil Lord, mereka nge-push bahaya juga bang. Tapi kalau ditukar 4? Ya kalau tukernya Ward oke, kalau tukernya dahsyat boleh lah. Tukernya dahsyat, nah tapi kalau udah mulai masukin 45, 40, di bawah 40 nih, udah ke angkanya 3, itu enggak deh. Itu udah gak worth it. Karena detikan dia hidup dengan Lordnya muncul, anggap aja high ground dari Alter Ego tuh kuat sekali. Mungkin nggak bakal bisa dapetin kontes di arah Lordnya. Karena base-nya juga udah gak ada base turret loh. Dan Konsil kali ini mencari informasi Celi Boy. Oke, Sally Boy dan Miracle Boy lihat di sana. Duel akan dikeluarkan. Pai menjadi pilihan utama dan ternyata salah tendang. It's okay no problem. Pai masih bisa selamat. Bahkan para pemain dari tim Onyx mereka Fora dan Ryzel versus everybody. Ditumbangkan oleh seorang cewek. Dibalikan kembali kanannya. Dan di sisi sebaliknya. Double kill didapatkan cewek. Looking for triple kill. Tapi nampaknya bukan itu yang mereka inginkan. Mereka menginginkan base dari tim Alter Ego. Fokus ke arah base-nya, damage-nya terlalu sakit, nggak bisa dibendung sama sekali, dihabisin dan bahkan ini bencana. Onyx tidak bisa dipatahkan dominasinya dan tetap mengamankan klasemen yang di atas. Alter Ego nice try.